Sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman Sana Sama, desi, yo. Trailer dari Mobile Suit Gundam Freedom udah rilis. Kalian udah pada nonton belum? Jadi, ya udah rilis, tapi untuk sekarang, Sana belum untuk reaction Mobile Suit Gundam Freedom new trailer, tapi di sini Sana mau recap dulu ya. Oke, di sini ya Sana mau recap dulu untuk hasil maraton episode 31 sampai 44. Di recap tuh ya emang panjang banget ceritanya dan wah mind blowing sekali. Emang sejak episode 30 itu udah mulai seru-serunya cerita, udah mulai beberapa terkuak juga. Bahkan masuk episode 40-an itu kayak gak bisa ditinggalin sih animenya. Udah makin intens pertarungan nuklir. Waduh bahaya. Intinya perang yang gak bisa dihentikan. Terus ya fakta-fakta tentang siapa sih Kirayamato, siapa sih Kagali dan sebagainya, itu semuanya ada. Dan wow, ini benar-benar hal yang sangat mencengangkan. Masuk episode 31. Dan ya kita langsung bahas aja dah. Terus nanti selesai Sana bahas ini, mungkin di video berikutnya Sana bakalan reaction, bahas trailer dari Mobile Suit Gundam Freedom yang terbaru kayak gitu. Oke, yuk dicepetin aja, gak usah lama-lama. Tapi nanti di beda video sih untuk yang reaction trailer Gundam Suit Freedom. Duh, gak bisa tak klik. Oke, yang pertama episode 31 ya. Nah, ini aku agak kemarin episode 30 kemarin apa aku sampai lupa. Yang jelas Kirayamato setelah perang duel kematian bersama dengan Asren Zala, akhirnya ya Kirayamato akhirnya udah selamat ya. Asren Zala ya selamat. Kirayamato malah udah diselamatin sama Lakses, tiba-tiba ada di rumah Lakses gitu. Dan ternyata di rumah Lakses karena diselamatin oleh pendeta yang ada di pulau tempat dia terdampar dan perang di situ sebelumnya ya. Tapi di sini ada 4 kejadian utama. Aku ngambilnya 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya satu episode isinya kadang banyak topiknya, kadang ya cuman itu doang topiknya, kadang kayak gitu. Jadi ya di episode 31 ini yang gambar pojok kiri atas itu adalah si Mbak aku kok dapal sih nama karyanya, Letnan sama wakilnya itu sempat cekcok ya istilahnya, kayak wakilnya itu bilang Anda itu terlalu baik istilahnya kayak gitu, tapi ya karena memang sifatnya seperti itu dan ingin istilahnya memenangkan pertarungan tanpa harus memakan banyak korban jiwa istilahnya kayak gitu. Dan ya sempat cekcok sampai bilang ya mungkin saya saat ini mungkin tidak bisa maksimal untuk memimpin Anda, saya bilang gitu. Semoga kedepannya jika Anda juga menjadi seorang pemimpin juga menjadi pemimpin yang lebih baik dari saya, bilang gitu. Wow, keren loh ini orang gitu. Terus gambar yang kanan atas di sini ya Kira udah agak mendingan, agak baikan. Cuman di sini lagi galau karena keinget kejadian sebelumnya, perang sebelumnya sampai harus duel maut sama sahabatnya sendiri, harus melihat temannya dibunuh sama sahabatnya sendiri. Kan posisi dia Kira sama Asren sahabatan tapi beda kubu. Waduh, susah sih. Terus karena saking marahnya Kira gak sengaja bunuh temennya, sahabatnya. Wah susah sih emang. Galau itu. Terus posisi kayak gini dia gak bisa langsung kembali lagi ke base-nya, ke Archangel, soalnya lagi
ya meskipun udah mendingan tapi wah jauh, wah ini kan di Zaf kan. Sedangkan Archangel udah di bumi gitu, dan posisinya di Alaska. Udah tahu sebenarnya targetnya memang rencana memang menuju ke Alaska kayak gitu. Gimana caranya ke sana, dia nggak berdaya kayak gitu. Kemudian yang kiri bawah ya yang sempat apa istilahnya agak bingung sebenarnya. Lecraus atau si orang bertopeng ini dia dapat file ini langsung dari penduduk bumi kah atau gimana, kok tiba-tiba aja. Jadi emang ini plot twist yang sedikit membingungkan untuk sana, karena plot twist kecil ini itu damage-nya besar sekali sampai belakang cerita. Ini buat apa sih, kayak tiba-tiba aja si orang bertopeng ini mendapatkan ini, kayaknya maksudnya kayak disket kali. Tapi ini anime tahun 2002 kan. 2002 itu ya masih ada sih disket. Cuman kayak agak aneh aja sih ya, anime robot-robotan kok data-datanya kayak pakai disket sini. Tapi karena animenya masih tahun 2002, harusnya ini ya harusnya kayak piringan CD atau DVD gitu ya harusnya. Tapi gini, atau mungkin tapi tahun 2002 udah ada flash disk belum sih guys ya? Agak gimana gitu menurut saya kok. Hah? Ya mungkin ya itu pokoknya istilahnya data buat nyimpen gitu ya, kayak semacam ya kayak itulah. Dari orang yang ada di bumi, dan ini kayaknya manusia bertopeng ini posisinya ada di tempat dingin salju, jangan-jangan juga sama-sama di Alaska gitu. Waduh. Gitu. Terus yang kanan bawah di sini adalah tim dari Archangel, terutama untuk staff para tentara yang asli ya, staff orang-orang yang asli yang ada di Archangel, nggak bersama yang bocah-bocah yang baru datang magang. Ini dipanggil sama pimpinan besar militer yang ada di Alaska, di sidang istilahnya kayak gitu, dan bahas tentang Kirayamato. Kok bisa seorang koordinator ada di pasukan kalian, terus membiarkan koordinator itu untuk menjadi pilot dari Mobile Suit yang dirancang oleh pasukan bumi. Padahal bilangnya gitu, pasukan bumi bilangnya Mobile Suit itu yang membuat, yang rancang adalah pasukan bumi. Padahal aslinya yang ngerancang itu adalah dari Orb. Jadi Orb itu pasukan bumi tapi enggak beraliansi langsung dengan pasukan bumi pada umumnya kayak gitu kan. Di sini di Gundam Seed kan ada tiga kubu, 3 pasukan. Ada yang Zaf, manusia koordinator yang tinggal di ruang angkasa, kemudian pasukan bumi kayak gitu, kemudian ada Orb itu negara netral kayak gitu. Itu jadi di sidang sempat debat dan sebagainya sampai belum ada perintah lebih lanjut, dan Archangel disuruh untuk tetap stay di Alaska kayak gitu. Dan loh, kita gak ada misi apa-apa gitu, dan kemudian sekaligus pengumuman tentang beberapa anggota di situ yang akhirnya akan disuruh pindah di episode 32. Jadi masuk episode 32 ada 4 hal yang sangat mengejutkan juga. Kiri atas itu ternyata staff dari Archangel yang disuruh pindah itu, yang pertama Mulaflaga disuruh pindah ke mana? Panama. Katanya ditugaskan sebagai pengajar di sana, bilangnya gitu, untuk ngajari anak-anak calon-calon yang lain gitu, mungkin calon pilot untuk mobil armor atau gimana gitu kan. Kemudian si wakil dari kaptennya, si mbaknya yang rambut pendek itu yang sempat cekcok di episode 31, itu juga dipindah tugaskan ke Panama. Kemudian Flay disuruh pindah gitu. Banyak yang kok Flay juga, ini kan masih bocah magang, istilahnya masih bocah baru. Terus bilangnya dari Alaska bilangnya kan Flay di Archangel ini kan sedang tidak ada tugas, bilangnya gitu. Dan jika dia ingin ikut berjuang kan nggak harus di medan pertempuran, bilangnya gitu. Berarti kemungkinan Flay disuruh pindah terus kerja di kantoran, maybe aku nggak tahu, tapi intinya disuruh pindah lah kayak gitu. Dan ya sempat Flay nggak mau, Flay ditarik-tarik sama
Tapi ya selamat Lei, kamu mendapatkan tugas. Kemudian yang di kanan atas ini gelas pecah ya, itu maksudnya gelas itu gelasnya Kira Yamato pas disuruh ngeteh sama diajak ngeteh sama si Lakes gitu, dan berkumpul di bawah kayak di bawah apa ya, taman kaca kayak gitu pas hujan-hujan, terus bersama dengan ada Lakes, ada bapaknya Lakes, sama satunya lagi di pendeta yang nyelamatin si Kira. Tapi di saat itu kenapa ini gelas ini bisa pecah, karena mungkin ada suruhan atau mungkin kerjasama dengan orang lain dari pihak Zaf yang mungkin nggak setuju dengan Zaf, yang memberikan kabar kepada keluarganya Lakes kalau Zaf yang awalnya misi untuk melakukan penyerangan di Panama tiba-tiba langsung berubah melakukan penyerangan di Alaska kayak gitu. Jadi sebenarnya ternyata sepertinya nggak paham sih, tapi pihaknya keluarga Lakes ini mungkin melakukan kerjasama juga di Alaska atau gimana, atau mungkin di sana juga ada mata-mata untuk istilahnya mengawasi seseorang atau mengawasi gerak-gerik pasukan bumi kayak gitu. Tapi tiba-tiba ternyata ada di Alaska, dan padahal di Alaska ada banyak teman-temannya yang masih stay di sana gitu, belum diberikan misi. Dan ini gimana maksudnya kok penyerangan Zaf tiba-tiba nggak jadi ke Panama malah ke Alaska, dan ya gelas ini pecah karena Kira kaget dan shock. Aduh teman-temanku gimana kayak gitu. Kemudian yang kiri bawah itu ini parah sih kayak ini kan beberapa pasukan yang ada di Alaska termasuk Archangel kan nggak dapat misi apa-apa, katanya cuma disuruh lindungi aja markas Alaska kayak gitu, sampai nggak ada yang tahu kalau ada serangan datang. Ternyata di dalam headquarternya, di dalam markas pusatnya itu bagian pengawasan radar kayak gitu, nggak ada orang. Tiba-tiba kayak kok kenapa padahal ada serangan beruntun kayak gini, kok ini apaan, konspirasi apaan, aku kan gitu. Kemudian ternyata Zaf tiba-tiba ditarik ke Alaska, ternyata ya karena nggak tahu sih gimana ceritanya, aku masih bingung. Tapi intinya sesuai dengan yang diharapkan pasukan bumi. Jadi para petinggi-petinggi pasukan bumi itu memancing Zaf untuk ke Alaska agar bisa diledakkan Alaskanya. Jadi emang istilahnya kayak membasmi semua pasukan Zaf sekali serang, istilahnya kayak gitu. Tapi dengan dipancing, jadi dipancing untuk datang ke Alaska. Kemudian beberapa orang di sini dikorbankan akhirnya, termasuk Archangel yang awalnya nggak tahu kayak gitu. Untung aja Mula Flaga sempat pas disuruh pindah, mau berangkat pindah, tapi Mula Flaga kayaknya aku lagi ketinggalan sesuatu ya kayak gitu, terus balik masuk ke headquarternya, terus dilihat kok nggak ada orang. Terus pas dicek datanya di situ ada semacam sistem perangkat keras yang banyak banget yang namanya Cyclops system, dan itu bisa meledakkan diri sendiri. Itu dan besar banget, gila itu. Apaan ini? Dan ternyata pasukan Zaf yang menyerang ke situ itu nggak langsung datang menyerang kalau nggak salah. Iya langsung datang menyerang sih, tapi pihak dari manusia bertopeng ternyata juga ada di situ, cuman nggak langsung nyerang. Pihak manusia bertopeng di situ menyusup masuk ke headquarternya, kayaknya mau lihat sesuatu. Biasa manusia bertopeng ini lebih ke nggak langsung bertarung, tapi lebih ke melakukan sesuatu, menyelidik atau menyadap sesuatu, mengambil data kayak gitu. Dan ya pas masuk ke headquarter bareng-bareng sama si Mula Flaga akhirnya ketemu, terus sempat cekcok dikit. Akhirnya mereka berdua tahu, tempat ini mau dijadikan bom bunuh diri kayak gitu. Dan demi menyelamatkan 3 scene ini, akhirnya Kira diajak Lakses, bilang kan Kira sedih, aku nggak bisa apa-apa ini, gimana aku pengen nyelamatin temenku tapi aku nggak punya apa-apa, bilangnya gitu. Terus sama Lakses, ya udah ikut aku, yang kamu butuhkan sekarang adalah
Ya kan tekad udah ada, niatan udah ada, cuman alatnya yang emang nggak ada. Akhirnya diajaklah Kira ke salah satu markasnya Zaf yang ada di tempatnya Lactus itu, dan di hadapannya ada Freedom. Jadi emang what the? Tapi di sini Lactus jelasin sih. Jadi Freedom ini adalah mesin yang telah dimodifikasi ulang dan telah ditingkatkan setelah melakukan perampasan dari pihak bumi. Aku mikirku di ini kenapa sih Zaf kok nggak mau bikin mesin sendiri? aku sampai episode 32 sampai berpikir kayak yang emang apa ya istilahnya yang bisa buat mesin sampai teknologi sekuat Gundam kayak gini, memang kenapa cuman pasukan bumi yang bisa, bahkan Orb saja bisa membuat ya istilahnya mass production dari produk massalnya aja juga ada gitu. Tapi kenapa Zaf yang isinya koordinator orang-orang yang super cerdas, super kuat, super intelijen, itu kok malah mereka milih untuk mencuri daripada untuk merancang sendiri? Ini ada yang aneh. Soalnya kalau di Orb itu kan Gundam ini, Mobile Suit ini kan dirancang bareng. Jadi manusia biasa, naturalis, dan koordinator itu kerjasama. Jadi emang di Orb itu kan negara netral, jadi manusia biasa dan naturalis itu naturalis dan koordinator itu bisa hidup bersama kayak gitu, dan mereka bisa merancang robot seperti ini. Yang jadi masalah adalah ketika manusia bumi juga, yang pasukan bumi yang lain bukan yang Orbs itu bisa ngerancang robotnya, kenapa Zaf malah milih mencuri? Ini yang jadi latar belakang yang paling bobrok sih sebenarnya, paling kotor sebenarnya di cerita ini. Emang ya salah sebenarnya ini koordinator sih aku pikirku. Tapi mungkin bukan koordinator yang sekarang, mungkin koordinator yang dulu-dulu, terutama yang atasannya atau pokoknya itulah. Jadi emang otak-otak mencurinya ternyata datang dari situ gitu. Kasihan yang udah di bumi kan mungkin memang sengaja membuat Mobile Suit atau mesin ini kan ya untuk melindungi diri istilahnya kayak gitu. Dan kenapa koordinator nggak membuat mesinnya sendiri kayak gitu juga, kalau pengen melindungi diri gitu istilahnya. Emang agak ada ceritanya, ini isinya iri, dengki, dendam, sinetron, jadi kayak gitu. Dan ya setelah Lactus menjelaskan itu kepada Kira disuruh naik ke Freedom, dan Kira disuruh berangkat ke bumi untuk menyelamatkan teman-temannya ya, jeng kayak gitu. Next 33 ini sih yang plot twist juga parah sih. Jadi emang di bumi udah perang, wah kacau gitu, kayak di yang sebelah kanan atas. Tapi yang unik adalah ketika si manusia bertopeng itu mau keluar dari markas pusat yang ada di Alaska, karena ya dikejar Mula Flaga juga. Dan ya si Flay itu awalnya mau masuk ke kapal untuk dipindah ke Panama, itu juga sempat lari mengejar Mula Flaga, kayak nyari Mula Flaga jangan-jangan mau balik ke Archangel kan kayak gitu. Ternyata kan ada serangan, jadi Flay akhirnya nyasar kayak gitu dan nggak sengaja bertabrakan, tubrukan gitu, dan posisi juga terdesak. Flay takut ditembak juga, ketemulah sama manusia bertopeng ini, dan yang jadi Flay itu akhirnya menyerah kalah ya adalah suaranya si pria bertopeng ini mirip banget sama suaranya si bapaknya Flay. Jadi dia, loh ini bapak gua gitu, tapi bukan. Terus akhirnya pingsan kayak gitu ya. Tapi akhirnya sama si manusia bertopeng malah dibawa karena bilangnya, wah ini dia kuncinya, bilangnya gitu, kunci buat kunci. Kenapa Flay disebut kunci kayak gitu, wah kebetulan nih malah dibawa. Tapi kenapa si manusia bertopeng ini tahu ya kalau Flay ini mungkin aja bagian dari pasukan yang ada di Archangel kayak gitu. Dan mungkin masih perang terus. Tapi perangnya kondisinya di sini bingung karena Mula Flaga akhirnya udah sampai ke Archangel, ngomongin semua krunya kalau Alaska udah dipasang bom nuklir, semacam kayak bom nuklir kayak gitu. Ledakannya memang seluas bom nuklir, bahkan sampai 10
radius lebih dari, ya mestinya lebih dari 6 km kali. Orang-orangnya aja disuruh untuk menjauh sampai sejauh 10 km dari tempat itu, kayak jauh banget itu. Terus ya lumayan. Terus ya tapi semua pasukan yang ada di Archangel itu bingung, kita mau pergi sendirian kah? Kita nggak ngomongin ke orang lain lah kalau di sini mau ada ledakan bunuh diri seperti itu kan, bom bunuh diri. Tapi gimana caranya, malah tambah makin panas perangnya istilahnya kayak gitu. Soalnya di situ kan posisi ada Zaf, ada pasukan bumi yang lain yang mungkin nanti kalau ada orang yang ngomong malah nggak dipercaya kayak gitu. Dan untunglah tiba-tiba Kira akhirnya dalam sehari doang bisa langsung mendarat datang ke bumi. Dan ya dengan menggunakan freedom ya, Kira akhirnya bisa menyuruh dua belah pihak antara bumi dan juga Zaf untuk berhenti perang sejenak, gencatan bentar, karena ternyata di Alaska akan diledakkan istilahnya, dan kita mungkin tidak akan selamat kalau kita tidak segera menjauh dari sini. Kira pun juga nyapa ke Archangel sampai akhirnya dijelasin juga sama Mula Flaga kalau di sini ada ledakan kayak gitu. Dan ya dengan kekuatan biji Kira akhirnya bisa memberitahu banyak orang yang ada di sini dan mengajak semuanya untuk menjauh dari tempat itu. Termasuk juga ya kayaknya itu doang ngasih tahu semuanya. Akhirnya semuanya sempat menjauh, tapi kasihan juga yang ada di dalam headquarter atau markas pusat dan di daratan Alaska itu sempat nggak bisa menjauh, akhirnya kena ledakannya dan efeknya luar biasa mengerikan. Nggak tahu itu kalau di 2022 pas penayangan ini di TV Jepang ya ada scene semengerikan itu nggak? Soalnya kan diantara kalian ada yang bilang ada scene-nya, kadang ada yang ada scene yang ada di TV series waktu 2002, ada yang hanya di versi HD remaster yang ada di Gundam Info, kan bilangnya gitu. Jadi kemunculan Freedom yang pertama emang di episode 32, tapi performanya Freedom, pertarungannya dan sebagainya ada di episode 33. Terus duar meledak. Sebelum ke 34, ketika Asrun Zala akhirnya kembali ke markas pusat, ke Zaf yang ada di angkasa sana, ketemu sama si Bapak. Seraya mendengar kabar bahwa Lakus berkhianat. Aduh, kasihan banget ini bocah. Aduh, atas dulu dong. belum ke bawah. Jadi aduh, kasihan banget ini Asrun Zola, orang tergalau daripada Kira. Asrun Zola itu galau banget daripada Kira wah udah dapat banyak cewek. Asrun Zola dia harus berjuang sendiri buat dapetin cewek ya. Dan ya, jadi emang di sini sempat Asrun Zala juga nggak percaya kalau Laxus melakukan pengkhianatan, bahkan sampai diberikan perintah sama bapaknya langsung kalau harus mencari Laxus dan mengejar pencuri dari Freedom yang sepertinya awalnya kayaknya Asrun nggak tahu kalau itu adalah Kira Yamato yang ngambil Freedomnya bersama dengan Laxus kayak gitu. Kemudian ada posisi di bumi, akhirnya Kira menemui teman-temannya dan ngomong tentang Freedom, mesin Freedom, bahkan sampai ngomong kalau ada apa istilahnya kayak Freedom itu ternyata dayanya kenapa bisa sepowerful itu untuk ukuran Mobile Suit, karena tenaganya dia pakai tenaga nuklir dan itu fenomenal dan sangat kontroversial karena di ceritanya kan energi nuklir itu tidak boleh digunakan, nanti bakalan ada perang nuklir nanti jadinya gitu. Jadi ya terus sempat kaget loh kalau itu mesinnya dari pihak Zaf, kenapa mereka sengaja pakai senjata nuklir, kan mereka yang ngelarang senjata nuklir kayak gitu. Wah itu benar-benar luar biasa banget itu teks dialog dan sebagainya, kayak waduh ini benar perang. Terus kemudian yang kiri bawah, ketika Asrun mencoba mencari tahu sendiri apakah benar Laxus calon istriku kayak istilahnya kayak gitu. Jadi ya mereka dijodohkan kan, benar-benar berkhianatkah, mengkhianatiku juga kah kayak gitu. Akhirnya bertemu dengan Laxus, kemudian sempat bertengkar dengan Laxus juga, sampai akhirnya Laxus menanyakan ke Asrun kalau kamu mencari
ingin menghentikan perang dan mencari perdamaian karena kata hatimu sendiri atau karena perintah dari bapakmu, kan kayak gitu. Terus emang bingung aku harus percaya sama siapa. Akhirnya emang Nasrun Zala milih untuk percaya sama Lages kayak gitu ya, meskipun akhirnya mereka berdua berpisah. Lages melakukan pelarian diri yang ke tempat yang lain, Asrun juga melarikan diri ke tempat yang lain. Tapi apa istilahnya, Asrun belum ngomong kalau dia ketemu Lages. Akhirnya masih bisa masuk ke markas Zaf lagi. Dan ya, perintah dari bapaknya adalah harus menggunakan justice untuk menemukan freedom. Jadi kemunculan justice di episode 34. Terus episode 35 nya karena di Alaska udah meledak, jadi gak ada tempat perlindungan lain selain di Orb. Jadi Archangel memutuskan untuk kembali ke negara Orb, negara netral di sana, dan kira akhirnya bisa bertemu sama si Cagali. Dan ya, bahas tentang sesuatu lah istilahnya. Masih hidup ternyata lu, kayak Cagali kayak gitu. Jadi cerita-cerita di situ. Kemudian ada hal yang menarik di sini. Diarka, kita gak boleh sampai kelupaan masalah Diarka. Yang di episode berapa sih? Episode 30 ya. Diarka mau diancam, istilahnya diancam lah sama si ini cewek yang pacarnya mati ya, dibunuh sama Asran. Nggak sengaja, tapi ya gimana, karena beda kubu, jadi istilahnya gitu. Terus nah Diarka tanya nih, "Weh, ini di mana?" Terus aku kan tawanan kalian, kok aku nggak dihukum kayak atau dijadikan sandra buat kerjasama atau gimana. Terus akhirnya dikasih tahu kita lagi di Orb sekarang, dan kita posisinya udah sangat kacau, perangnya udah sangat berbeda dari kemarin istilahnya. Bahkan pasukan bumi pun memusuhi Archangel kayak gitu. Jadi emang akhirnya Diarka dikasih pilihan, kamu mau tetap di sini atau nanti kalau kamu mau keluar silahkan, terserah kayak gitu. Tapi emang kayaknya kedekatan Diarka sama ini cewek makin lama makin deket sih. Terus di kiri bawah rapat biasa, ketemu sama atasannya negara Orb, keputusannya dibuat ke depannya kayak gimana, resikonya gimana. Kemudian yang kanan bawah itu adalah strike di recovery. Ya mau gimana lagi, karena mobile suit ini awalnya memang diproduksi di Orb ya, jadi meskipun udah hancur berkeping-keping emang masih bisa di recovery, dibalikin lagi performanya, bahan barangnya, logam-logamnya semuanya ini. Dan akhirnya ya yang memiloti si strike itu Mula Flaga mengajukan diri, aku aja gitu. Wih, akhirnya Mula Flaga lah yang jadi pilot dari strike. Dan ini di kanan bawah mulai melakukan latihan perang sama si Freedom. Next 36 sih. Wah iya, di episode 36 sebenarnya ada Easter egg. Cuman ini scene ini ada nggak di TV series yang tahun 2002 masalahnya. Ini kan sana lihatnya yang udah HD remaster masalahnya kan. Easter egg-nya ini di kiri bawah. Ada 4 orang yang lari turun dari atas bukit. Ini posisinya Orb, negara Orb sedang diserang dan semua masyarakatnya disuluh untuk segera mengungsi menuju ke kapal-kapal ya istilahnya kapal-kapal laut, kapal pesiar kayak gitu buat melakukan pengungsian, lari dari negara Orb supaya bisa aman istilahnya. Dan mereka kayaknya terakhir deh ini. Jadi ini aku tahu ini ada kaitannya sama si series yang selanjutnya yaitu Gundam Seed Destiny. Jangan tahu ini orang ini tahu ini. Tapi di versi TV series yang pertamanya ada nggak gitu? Jadi emang aduh kasihan kenapa dimasukin di sini. Jadi emang akhirnya jelas, timelinenya jelas dan mind blowing bagi sana. Oke, balik lagi ke topik cerita yang sebenarnya. Kita udah bahas plot twistnya tadi, dan next kita ke ini kiri atas. Ini ada orang baru di sini, suruhan dari pasukan bumi untuk melakukan penyerangan terhadap Archangel atau negara Orb yang dianggap berkhianat terhadap pasukan bumi, istilahnya itu dianggap ya, padahal istilahnya memang pasukan bumi memaksa negara Orb
untuk bekerja sama dengan mereka. Jelas karena orb teknologinya lebih canggih sih emang. Ya nggak ada korupsi guys, ya jelas canggih. Kalau bahas kayak gitu, tapi emang kaitannya segitu juga, sejauh itu juga sih memang. Dan wait, tunggu belum. Dan ya, orang ini sedikit licik karena latar belakangnya dari orang ekonomi. Waduh. Kenapa ngepres banget sama apa yang terjadi di zaman sekarang ini, bahaya. Jadi ya bahaya banget orang ini datang, perangnya tambah kacau balo. Memang bukan perang karena campur tangan semua militer, tapi di sini ada campur tangan dari orang lain kayak gitu. Dan wah, kacau sih. Kemudian di kanan atas, Asren Zala setelah mengeluarkan Justice kemudian mencoba berangkat ke bumi untuk mencari Kira, ingin bertemu dengan Kira akhirnya. Tapi sebelum itu dia menuju ke tempat medan pertempuran sebelumnya, kemudian bertemu sama si Pak Pendeta ini dan ikut ke sana, tanya, pengen dijelasin sebenarnya apa yang terjadi antara Bumi dan Zaf, dan apakah bertemu dengan Kira kayak gitu. Juga Lacus apakah benar-benar berkhianat kayak gitu, tanya-tanya itu juga. Jadi ya semacam itulah untuk membuat keputusan yang sangat bulat bagi Asren Zala kayak gitu. Dan yang di kanan bawah akhirnya beneran Asren Zala milih untuk langsung ketemu dengan Kira dan akhirnya membantu Kira dalam pertempuran yang lumayan udah bukan perang biasa lagi sih, ini perang brutal istilahnya kayak gitu. Jadi emang tiba-tiba datang bantu. Freedom pun juga kaget, Kira kaget, loh siapa yang tiba-tiba bantu aku dengan, ya nggak tahu ini model Gundam apa gitu. Dan di episode 37 akhirnya Asren Zala ngomong ke Freedom, ya aku Asren Zala dan yang di Freedom pasti Kira Yamato kan kayak gitu. Terus Kira Yamato pun bingung, ini maksudnya apa, kedatangan Asren Zala ke sini mau kita mau duel maut lagi kah atau kayak gimana. Itu benar-benar diputuskan juga di episode 37 dan akhirnya mereka berdua memilih untuk damai meskipun Asren memang masih di bawah perintah dari Zaf sih, dari bapaknya sendiri. Tapi Asren memilih untuk tidak bertarung melawan Kira karena ya Kira adalah sahabatnya dan memang mereka berdua memang berjuang ke medan perang karena untuk mencari perdamaian. Tapi akhirnya setelah makin kesini karena episodenya makin ketahuan bobroknya di mana, akhirnya ya mereka berdua memilih untuk perang untuk demi semua orang istilahnya kayak gitu, bukan demi Zaf, bukan demi bumi, tapi demi semua orang, gimana caranya biar bisa damai kan gitu. Ya by the way, untuk yang kiri atas ini pilot-pilot baru dari pasukan bumi yang menggunakan mobile suit yang lumayan super canggih juga. Tapi ada yang aneh di sini, pilot-pilotnya kayak bukan manusia biasa atau naturalis dan bukan koordinator juga. Mereka siapa? Aku sampai sekarang masih bingung. Istilahnya kayak mereka itu pilot khusus untuk mobile suit super itu, tapi ini ada yang aneh sama mereka gitu. Itu aja sih. Kemudian 37 akhirnya mereka ngobrol panjang lebar jauh banget tentang keputusan Kira, kemudian minta maaf juga soal pertarungan sebelumnya katanya gitu, tentang ya nggak sengaja bunuh, nggak sengaja, ya istilahnya gitulah. Kasihan banget, jadi aduh aku maaf banget ya, mau ya gimana lagi karena udah di medan pertempuran gitu. Aku juga ya istilahnya benar-benar tobat ya, nggak ingin melakukan hal sampai sejauh itu lagi kayak gitu. Bahkan sampai Kak Gali pun ikut menyimak dan mencoba ngobrol sama Asren juga kayak gitu. 38 mulai pertarungan lagi, ini menggila sih, gelut terus makin kesini. Aduh, episode 38 dan ini lumayan episode yang paling mengejutkan. Jadi Asren akhirnya ketemu Diarka dan tanya ke Diarka juga, loh ke Diarka di sini dan kenapa Diarka kok juga ikut berjuang bersama Archangel kayak gitu. Ya Diarka sendiri juga akhirnya tahu dari sisi sudut pandang dia sebagai koordinator, melihat orang-orang naturalis di sini itu sebenarnya seperti apa, nasib mereka seperti apa kalau ditinggal berjuang kalau gitu. Akhirnya ya mending kita jadi orang netral aja lah kayak gitu. Ngajak Asren kayak gitu. Asren pun bingung tapi kayaknya iya sih kayak akhirnya gitu. Kemudian di kanan atas itu si pria bertopeng bersama dengan temannya
Asrun ya temennya Diarka juga, yang masih di bawah perintahnya manusia bertopeng ini, kayak ya kalau udah siap disuruh bertarung, tapi kalau tiba-tiba Anda akan dipaksa bertarung dengan teman Anda mau membunuhnya, Anda berani melakukannya kan gitu. Ya kalau saya mah, kalau karakter ini kan orangnya nggak keras kepala ya, jadi emang katanya iya ya udah gue mau aja ngelakuinnya kayak gitu. Kemudian yang di kiri bawah di sini ya tetap meledakkan diri sendiri. Ini ada apa sih sama ini anime untuk ya istilahnya untuk menyelesaikan perang, untuk agar wilayah itu tidak direbut oleh orang lain, untuk agar ya macam-macam lah. Akhirnya Kagali disuruh ikut naik ke kapal, semuanya harus disuruh berangkat keluar dari wilayah negara Orb, tapi bapaknya Kagali memilih untuk tetap tinggal di Orb untuk melakukan aktivasi itu dia bom bunuh diri itu. Tapi sebelum itu ya itu Kagali mau nangis-nangis, tapi bapaknya bilang meskipun aku nggak ada, tapi kau masih punya saudaramu gitu. Hah? Kagali bingung, saudaraku. Terus akhirnya dikasih foto sama bapaknya, yang fotonya itu ada gambar ibu yang menggendong 2 anak kembar ya, tapi kembarnya nggak identik karena satunya rambut kuning, satunya rambut coklat. Di balik foto itu ada tulisan Kira Kagali, dan Kagali pun bingung, lo nggak sempat menanyain, dan akhirnya disuruh untuk mengungsi, ikut kapal terbang mengungsi. Kira dan semuanya juga mengungsi, pergi dari area Orb dan langsung menuju ke angkasa. Dan ya, markas besar Orb meledak. Ini sampai nangis-nangis, dan entah kenapa setiap momennya Kagali itu selalu ada lagunya ending selalu Akatsuki no Guruma, dan sana udah nge-cover song lagu itu sih. Tolong didengarkan juga ya, udah ada di channel YouTube-nya Sana Salma, di beranda sana udah pin juga, di sana ada cover songnya sana, Fiction Junction Yuka Akatsuki no Guruma, collab sama Bang Al. Bang Al ini dari komunitas Mul. Jadi ya ini sebenarnya ini rencana kolaborasi yang udah ketunda 2 tahun ini sebenarnya, dan akhirnya bisa terrealisasikan. Aduh, kenapa tertundanya 2 tahun amat ya. Tapi emang bener sih, ini cover song ini udah ketunda 2 tahun ini, dan akhirnya bisa terrealisasikan sampai jadi MV-nya juga. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan ya di channel YouTube-ku ya. Ya semoga bisa dinikmati oleh kalian semua. Next, episode 39. Nah ini ada Easter egg lagi sih. Cuman di TV series yang tahun 2002 ada apa enggak aku nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya kayaknya cuman ada di versi HD remaster ya, yang ada di Gundam Info kayak gitu. Jadi yang yang kiri atas ini Asrun Zala ketika berkumpul sama semua pasukan yang ada, pasukan dari Orb ya, termasuk Angel dan Kira juga ada di situ, Kagali juga ada di situ. Mula Flaga menanyakan status dari Asrun Zala. Jadi ditanyain kalau Asrun Zala kan karena udah stay di pihak Orb, tapi dia masih pakai seragam Zaf. Statusmu di sini sebagai apa? Anda milih menjadi sekutu atau tetap menjadi musuh dari Orb kayak gitu. Terus Sun Zala ngomong, ya aku memilih berpihak ke, istilahnya berpihak ke temennya, ke Kira, jadi berpihak ke Orb ya. Terus Mula Flaga jelasin lagi, tapi kan kamu itu loh anaknya petinggi negara kayak gitu, diingetin istilahnya gitu, kayak gitu. Anaknya petinggi negara ya. Kalau Kira mah gampang ya, kalau Kira mah kan dia bukan orang militer dari awal, jadi ya terserah dia kayak gitu. Tapi kalau Asrun kan memang udah orang militer dari awal, anaknya dari petinggi negara kayak gitu. Jadi emang bakalan kacau ini nanti hidupmu, mungkin istilahnya kayak ya nggak selamat juga nanti istilahnya. Jadi ya pengkhianat yang harus dikejar dan dihukum mati istilahnya gitu. Tapi ya dia tetap ambil resiko itu dan ingin memastikan apakah yang dikatakan oleh Lakes itu benar, pengkhianatannya terhadap Zaf itu untuk perdamaian dunia kayak gitu. Soalnya bapaknya Asrun itu menganggap Lakes itu sebagai pengkhianat dari Zaf kayak gitu. Kemudian Lakes di sini masih berjuang untuk
mengutarakan, mendialogkan tentang perdamaian ya istilahnya, mengkuar-kuarkan, memberitahu semua penduduk ZAF, penduduk koordinator, untuk penduduk plan istilahnya, untuk memilih perdamaian, jangan hanya ikut berperang saja tanpa kita ketahui tujuannya kayak gitu juga ya, semacam itulah kayak gitu. Tapi sama penduduk plan atau pihak ZAF-nya sendiri menganggap itu adalah propaganda kayak gitu. Itu hal yang ya teror lah dan sebagainya, nggak boleh sampai banyak masyarakat tahu kayak gitu. Dan yang di kiri bawah itu sepertinya Easter egg, di situ ada karakter yang akan ada di si Destiny, sana udah tahu namanya. Ini yang matanya merah, rambutnya agak gelap ya, agak hitam tapi nggak hitam banget sih sebenarnya. Namanya adalah Shin Asuka. Shin Asuka ini kenapa ada Easter egg-nya di sini? Buat apa? Ya mungkin buat biar timeline-nya jelas gitu aja sih mungkin. Kemudian kanan bawah ini ya akhirnya Cagalli ngomong langsung ke Kira. Tapi awalnya Asrun-Zala kan Cagalli mau ketemuan sama Kira, Asrun-Zala ada di situ. Terus Asrun mau bilang ya udah deh aku tinggal dulu ya, tapi Cagalli bilang nggak usah, aku perlu kamu di sini juga, kamu di sini aja ya. Itu ngomonglah kita berdua kata bapakku kita berdua itu saudara gitu. Hah maksudnya? Terus dikasih fotonya itu, terus di belakang disuruh lihat tulisan belakang Kira Cagalli. Loh kaget langsung Kira, ini maksudnya gimana, maksudnya apa? Dan ya galau banget mereka bertiga bingung, galau, termasuk Asrun juga bingung. Loh ternyata ini cewek saudaranya Kira kayak gitu. Loh kembar dong kayak gitu. Jadi emang kita saudara kembar kayak gitu. Dan ya sampai bahkan Cagalli pun kan Kira di sini sebagai koordinator, bahkan Cagalli pun kayak tanya, kalau kita saudara kembar terus aku apa dong kayak gitu. Jadi terus aku apa kayak gitu, maksudnya aku apa itu kan Kira koordinator, Cagalli koordinator juga atau manusia biasa kan, dia bingung mempertanyakan diri dia sendiri. Akhirnya soalnya ya karena ikut sama bapaknya kan ya bapak angkatnya kan ngomongin kalau Cagalli itu manusia biasa, naturalis biasa. Tapi ketika melihat fakta kalau ternyata saudaranya Kira, loh jangan-jangan aku bukan manusia biasa, aku juga koordinator, ini maksudnya gimana kan, jadi krisis identitas kan. Nanti bingung dia membela yang mana, tapi yang jelas ya koordinator pun Cagalli bahkan tetap membela mereka kayak gitu. Episode 40 ini agak keras juga, agak menyakitkan. Terutama panel kiri atas dan kanan bawah itu aduh. Kiri atas Asrun-Zala kembali ke markasnya ZAF. Akhirnya ya emang sengaja nanggung resiko ketemu sama bapaknya, tengkar sama bapaknya karena Asrun udah nggak setuju lagi sama keputusan bapaknya, karena bapaknya terlalu frontal, ingin membasmi semuanya istilahnya yang melawan koordinator kayak gitu, dan Asrun nggak mau melakukan hal itu. Akhirnya bertengkarlah dan sampai sempat terluka. Ya sempat diancam mau ditembak sama bapaknya sendiri, tapi ternyata yang nembak orang lain jadi terluka. Tapi akhirnya ya bisa melarikan diri sih Asrun. Dan ya untuk yang kiri atas ini orang yang sempat duel bertarung melawan Kira di gurun-gurun, masih hidup loh. Kira mati masih hidup loh, cuman mungkin istrinya udah nggak selamat sih, yang selamat cuman yang bapaknya ini aja. Kemudian nah ternyata dia adalah yang memihak kepada Lagos. Jadi Lagos juga berada di kapal yang diperintahkan sama si orang ini, si bapak ini, dan melakukan pelarian diri bersama dengan Asrun yang dibantu oleh temannya Lagos ya, anak buahnya Lagos ya, untuk melarikan diri. Dan akhirnya sukses melarikan diri dan bertemu dengan kapal dari pihak Orb termasuk Archangel juga. Ketemu Cagalli lagi. ini yang kasihan sih, ini yang kasihan. Cagalli ngomong kan posisinya beda ruangan, tapi 4 orang ini atau 2 pasangan ini tuh saling bisa melihat satu sama lain. Istilahnya ketika Cagalli bersama Asrun, Cagalli ngomong ke Asrun sambil ngelihat Kira sama Lagos berduaan kayak gitu, sampai pelukan kayak gitu.
Kak Gali terus ngomong, ini nggak apa-apa kah? Kan kamu tunangannya Lakus kayak gitu. Kemudian Asrun jawab, nggak apa-apa kok, Lakus itu udah mantan. Mantan. Itu pernyataan mantan sejak yang kemarin ketika Asrun mencoba mencari tahu apakah Lakus itu berkhianat atau enggak. Soalnya Asrun sempat mencoba juga menodongkan senjatanya ke depan Lakus. Jadi emang ya karena mungkin perlakuan dia, mungkin Asrun berpikir ya mungkin karena apa yang telah kulakukan akhirnya Lakus berpindah hati, mungkin kayak gitu. Tapi padahal itu berpindah hatinya sejak awal, sejak menemukan Kira. Udah berpindah hati Lakus. Aduh, kasihan Asrun Solo ya, aduh kasihan. Ya untung aja udah dapat pasangan yang benar-benar setia, yaitu si Kak Gali kayak gitu. Kasihan. Kemudian 41 di sini rata-rata isinya tentang persiapan perang sih. Kayak kiri atas ternyata pihak bumi juga mengejar orb dan melakukan serangan di ruang angkasa, dan memilih untuk memilih kapten ya kerabat atau bukan kerabat, maksudnya rekan kerjanya kapten yang ada di Archangel yang sebelumnya, yaitu Mbak siapa ini rambutnya pendek ini, aku lupa namanya. Dan itu beneran plot twist yang sangat mengejutkan sih. Kemudian yang kanan atas itu juga sama, melakukan apa istilahnya kayak strategi bisnis, strategi perang. Dan yang mengejutkan ya kita tahu yang di episode berapa tadi, Flay ditangkap, ya nggak ditangkap ya, dibawa gitu aja sama si manusia bertopeng, akhirnya dijadikan asisten pribadinya manusia bertopeng. Aduh. Kemudian di kiri bawah itu juga sama, dari pihak Archangel, pihaknya Kira melakukan diskusi juga, persiapan perang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi di sana, nggak ingat tuh kalau dijelasin. Dan yang kanan bawah ya itu udah finalnya, udah pertarungan, pertarungan yang lumayan sengit. 42 ini hal yang cukup mencengangkan bagi sana, cukup mengherankan bagi sana. Itu pertarungan yang ada di episode 41 sebelumnya, bagian akhir itu ternyata ada Mula Flaga, pasukan dari Zaf, tapi Zaf nggak mencoba untuk melakukan penyerangan lebih dulu karena pihak bumi udah melancarkan serangan dulu. Tapi pasukan Zaf nanti aja, kita kalau misal kita sedang diserang ya udah kita nyerang, tapi posisinya kan nggak lagi diserang, lagi disuruh standby aja karena si manusia bertopeng ingin mencari tahu tentang sesuatu kayak gitu. Di apa ya, bukan satelit, apa ya, kayak tempat bekas koloni ya istilahnya kayak gitu, bekas koloni yang udah ditinggalkan. Jadi menuju ke sana, Mula Flaga kayak secara insting, loh perasaan ini jangan-jangan manusia bertopeng itu. Lalu akhirnya mengejar lah, Mula Flaga mengejar orang ini masuk ke dalam itu tempat yang telah terabaikan itu, yang awalnya emang jadi tempat perlindungan pasukannya Kira ya, tim Orb ya di situ. Tapi ternyata lebih dalam lagi ada sesuatu memang di situ. Dan ketika si manusia bertopeng ini masuk ke tempat itu bersama dengan si temannya Asrun yang rambut putih ini, Mula Flaga bersama dengan Diarka, akhirnya mereka berdua pun juga bertemu. Dan ya biasalah, lu ngapain berkomplot dengan pengkhianat? Ya aku nggak berkomplot dengan pengkhianat, lu musuh gue ya gitu. Emang aku kelihatan musuh bagimu kayak gitu. Wah, memang percakapan yang cukup menarik. Kemudian yang kiri bawah itu, wah ini yang cukup mengejutkan. Ternyata semakin dalam masuk ke tempat itu, ternyata ketahuan kalau itu adalah tempat di mana penelitian manusia koordinator pertama yang dilakukan untuk massal, untuk bukan untuk satu orang doang, tapi untuk massal kayak gitu. Dan di situ ada nama Profesor Ulen Hibiki MD PhD. Siapa tuh Ulen Hibiki? Tapi sebenarnya sana udah tahu gara-gara fandom sih. Serem. Ulen Hibiki adalah bapak kandungnya Kira. Serem.
ini orang kenapa gitu, kenapa kok sampai membuat penelitian manusia koordinator segini banyaknya, dan tempat ini kenapa bisa sampai terabaikan seperti ini kayak gitu. Dan di kanan bawah itu tiba-tiba ada foto si masa kecilnya Mulaflaga bersama dengan bapaknya. Next ke 43 lebih serem daripada 43, dan kayaknya sana nggak perlu jelasin deh. Ini kalian pasti semua tahu. Langsung sikat aja. Kiri atas, Kira syok. Ternyata dia adalah manusia percobaan dan bayi yang lahir di fasilitas tempatnya ini. Dan Mulaflaga pun juga kaget kenapa bisa ada istilahnya campur tangan bapaknya juga di fasilitas ini kayak gitu. Dan kanan atas itu adalah ya bapak ibu kandung dari Kira dan Kak Gali. Ya emang mirip sih, berarti wajahnya Kira ternyata mirip ibunya ya, dan wajahnya Kak Gali sebenarnya mirip ibunya, tapi secara warna mata, warna rambut itu lebih ke bapaknya kayak gitu. Emang Kira sama Kak Gali sebenarnya mirip ibunya semua, cuman karena masalah rambut doang yang bisa beda, warna rambut aja yang bisa beda, makanya kita sempet heran ini ternyata saudara kandung udah kembar tapi nggak identik Terus yang kiri bawah, nah itu ada Mulaflaga kecil yang ternyata pernah sempet ngelihat klon dari bapaknya kayak gitu. Dan ya wajah klonnya seperti apa sekarang, ya seperti yang ada di kanan bawah. Ini kalian kelihatan gak sih yang ada di kanan bawah kayak gitu. Dan wajahnya emang mirip bapaknya banget, tapi dia menyebut dirinya adalah aku manusia klon yang sangat cacat, sangat tidak berhasil, dan ya istilahnya bobrok kayak gitu ya. Ya emang cacat ya, dijelasin sih habis itu di episode 44. Cacatnya gimana, bobroknya gimana aku tahu, tapi ya episode 44 fokusnya udah beda lagi. Dan di episode 44 ini Sana menyatakan bahwa cewek anime paling beban bukan Sakura, bukan Haruno Sakura yang ada di Naruto, tapi adalah Flay yang aja di Gundam Seed. Dan ini orang paling beban sih, udah beban kontroversial juga ini orang membuat Kira Yamato. Itulah kayaknya nggak usah dibahas. Jadi emang dari episode 44 ini Sana menyatakan bahwa cewek anime terbeban disematkan kepada Flay dari Gundam Seed. Fandomnya Haruno Sakura, kalian harus berbangga, kalian bukan fans dari manusia beban, karena Haruno Sakura itu nggak beban-beban amat menurut Sana, karena masih ada beberapa hal yang bisa diperjuangkan kayak gitu. Kalau Flay ini nggak bisa diperjuangin, kalian nggak boleh perjuangin orang ini udah rusak nih orang soalnya. Dia memang beban sih, sampai bikin Kira Yamato stres lagi nggak tuh. Soalnya Kira Yamato udah pengen fokus, istilahnya kayak udah mungkin aku nggak bisa bertemu lagi sama Flay kayak gitu istilahnya. Soalnya juga udah dikasih tahu sama si Sai kalau Flay pindah tugas kayak gitu ya. Mungkin Kira mikirnya ya udah, mungkin dia udah selamat di sana, pindah tugas di sana kayak gitu. Ternyata Flay jadi tawanan Zaf dan melayang-layang di dalam kapal kecil gitu, sampai minta tolong juga, denger suara Kira juga, kayak waduh. Tapi sayangnya nggak sempat ditolong sama Kira udah terlanjur, udah di episode sebelumnya dia kena beban, siapa dirinya, siapa orang tuanya, dan ya kayak gitu. Di sini tambah kena beban lagi, di mana Flay, orang yang seharusnya Kira lindungi ya istilahnya kayak gitu, malah jadi tawanan medan perang. Tapi akhirnya nggak sempat diselamatin, dan yang membawa Flay tim pasukan dari bumi, dan ya Flay sambil membawa semacam chip bukan chip itu, kunci ya, jadi ya kayak kotak disket itu loh, dan diambil oleh orang bumi. Jadi emang di dalam kotak disket itu berisi informasi dari semua mobile suit, terutama mobile suitnya Freedom sama Justice. Wah, bahayanya di situ, bisa jadi propaganda di situ soalnya. Kemudian yang kiri bawah itu ya kapal dari Zaf itu ada yang meledak
karena udah nggak sanggup kena damage serangan yang berlebihan. Jadi ini dari sudut pandang view-nya Duel ya. Duel itu mobile suit-nya punyanya siapa sih? Si rambut putih itu temennya Diarka tuh, lupa aku. Dan ya gitu. Jadi ya ini sisanya tinggal sana nonton episode 45 sama 48. Itu aja dari sana sih untuk rekapan episode 31 sampai 44 sih. Tapi emang berat. Emang berat sih. Makin kesini ceritanya aduh ya bay. Tapi ya untuk episode 45 sampai 48 tunggu aja rekapannya besok ya. Capek sana. Dan tapi seru banget kalau ditonton berulang kali, ternyata seru ya. Ternyata seseru ini Gundam Seed Series. Aduh. Wow, keren. Dan ini gambarnya ngambil dari poster 20 anniversary official book. Jadi ya ini official data book, mungkin art book atau karakter book kayak gitu. Untuk perayaan 20 tahun ya. Tapi ini perayaan 20 tahunnya kemarin di 2022. Wah. Dan ya itu aja dari sana untuk pembahasan 31 sampai 40 31 sampai 44. Wah, banyak hal yang terjadi. Dan ini sana tadi barusan ya masih setengah jalan nonton episode 45 dan udah mulai perang nuklir. Itu udah bahaya banget sih ini, kayak gak tahu sih sana endingnya kayak gimana. Tapi secara spoiler ending dari episode 40. Oh iya, by the way, kalau di My Anime List ngikut yang anime TV series itu total Mobile Suit Gundam Seed kan ada 52 episode. Nah, karena sana ngikutin yang versi HD remaster, yaitu versi yang udah dirapiin, ditata lagi atau kualitasnya dibuat lebih HD di Gundam Info, itu hanya 48 episode totalnya ya. Kayak gitu. Jadi emang ya 48 45, 46, 47, 48 kurang 4 episode lagi. Jadi itu aja dari sana. Gimana menurut kalian? Gundam Seed ini patut untuk diperjuangkan gak sih? Soalnya kan oleh Bandai ini series Gundam Seed itu memang di milking terus gitu. Maksudnya patut untuk diperjuangkan gak sih? Itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton, udah nyimak sana jelasin segitu banyaknya. Dan emang seru ya, parah. Plot twistnya, plot hole-nya, easter egg-nya, dan spoilernya, data-datanya sebagai terima kasih semuanya. Sana pamit, bye. Sampai jumpa abis ini sana bikin reaction untuk Gundam Freedom. Jadi bye-bye semuanya. Salam kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.